Om saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan pada saat ini kami juga rindu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami diingatkan kembali untuk menyampaikan dan berbagi firman Tuhan yang sangat memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, sebelum kita mendengar, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa, Engkau baik bagi kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan pada saat ini sebelum kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mendahului semuanya bagi kami. Allah Roh Kudus mengurapi kami. Berkati kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sehingga apa yang kami sampaikan pada saat ini boleh menjadi satu kekuatan bagi kami semua. Gereja-Mu yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah Roh Kudus bekerja melalui firman-Mu akan memberkati setiap orang yang mendengar dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, di mana pada saat ini tema yang kami bawa yaitu membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, di mana kami diingatkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, di mana kita melihat ayatnya di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati." Nah, puji Tuhan, firman Tuhan pada saat ini berkata, "Mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu." Ya, dimana firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bahwa di dalam kita mengiring akan Tuhan, bukan intinya kita itu mengerti akan ajaran-ajaran agama kita, ajaran-ajaran dalam Alkitab, ya. Bukan itu saja inti yang harus kita ketahui, ya. Tetapi inti yang sebenarnya di dalam kekristenan itu adalah bagaimana kita mau mengenal Tuhan yang kita sembah, mengetahui dirinya Tuhan, ya. Di dalam Alkitab kita membaca, kita melihat, kita mengetahui bagaimana ya Tuhan yang kita sembah. Ya, bukan berarti kita hanya tahu hukum-hukumnya saja, ya, tetapi satu hal yang kita tahu adalah satu hal yang Tuhan mau bagi saya dan saudara adalah kita mau membangun hubungan dekat dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu sebenarnya inti dari kita mengenal Tuhan, bahwa kita mau membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, tentunya dalam membangun hubungan itu kita mengenal pribadinya seseorang, bagaimana kita mau mengenal seseorang, kita mau tahu dia itu bagaimana, ya, apa yang dia suka, apa yang dia mau, bagaimana kehidupannya. Tentunya seperti itu ya saudaraku, gambarannya bagaimana kita mau menjalin hubungan dengan sahabat kita, ya. Satu contoh, sahabat kita seorang wanita, ya, ataupun sebagai laki-laki yang mau didekati, ya. Nah, tentunya kita punya kerinduan untuk mengetahui bagaimana pribadi orang tersebut. Nah, bagaimana dengan Allah kita, ya? Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, yang berkuasa. Ya, bagaimana kita mengenal Dia secara pribadi? Bagaimana kita menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, yang lebih intim dengan Tuhan, ya? Kita tentunya rindu semakin dekat dengan Tuhan secara pribadi, ya. Kita mengalami fase-fase sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu, fase-fase kita lalui dari masa kecil kita, remaja, sehingga kita dewasa dan berkeluarga dan memiliki anak, bahkan kita akan memiliki menantu, bahkan cucu, ya. Kita melalui semuanya itu, ya. Demikian juga dalam kita mengiring Tuhan, dalam kita mengenal Tuhan, di dalam kita mengiring akan Tuhan, menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, ya. Bagaimana perjalanan iman kita, ya, yang harus terus mengalami fase-fase, ya, yang harus kita
alami, jalani, yaitu iman kita semakin bertumbuh, ya, iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Bahkan cara pandang kita melihat persoalan masalah akan berubah, ya, melihat cara pandang, cara berpikir kita, ya, akan berubah karena kita akan mengalami perubahan terus di dalam kita mengiring akan Tuhan, di dalam kita mengenal Tuhan secara pribadi, sehingga kita menjadi satu pribadi yang semakin dewasa, semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya bagaimana, ya, Yesus rindu bagi saya dan saudara kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Dia, ya. Bagaimana kita melihat pribadi saya dan saudara, ya, secara umum kita mengenal Tuhan secara umum, yaitu secara luar itu bagaimana Dia adalah seorang, ya, Dia adalah Tuhan bagi saya dan saudara, ya, Dia penyelamat bagi saya dan saudara. Nah, itu secara umum kita tahu bahwa Tuhan itu adalah penyelamat, ya, Dia adalah juru selamat bagi saya dan saudara, ya. Sebatas itukah yang Tuhan mau? Tidak, saudaraku. Bagaimana kita mengetahui firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, ya, sebatas itukah yang Tuhan mau? Tidak, saudaraku, ya. Inti yang sebenarnya di dalam kita mencari Tuhan, mengenal akan Tuhan adalah kedekatan kita, hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Itu sebenarnya yang Tuhan mau bagi saya dan saudara, ya. Satu contoh, ya, bagaimana kita seorang pengikut Kristus, tentunya aturan Alkitab kita tahu, ya, firman Tuhan. Dan hari Minggu kita harus ibadah, ya. Dan hari Minggu kita harus ibadah bersama di gereja. Kalau makan kita harus berdoa, tidur kita harus berdoa, ya. Dan bangun pagi juga. Nah, itu sudah umum, sudah ditahu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Tetapi menjalin hubungan secara pribadi dan dekat dengan Tuhan itu punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Bagaimana hubungan yang khusus dengan Tuhan yang harus kita bangun, ya? Itu yang sebenarnya Tuhan cari, ya. Dan itu sangat-sangat susah dilakukan oleh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini. Nah, mengapa Roh Kudus mengingatkan kami untuk menyampaikan hal ini? Ya, bagaimana cara membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim, yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita peka dan bisa mendengarkan suaranya, ya. Itu tidak mudah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita harus benar-benar punya satu komitmen dalam pribadi kita, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yaitu adalah kita punya jam doa yang harus kita lakukan, ya. Punya komitmen untuk berdoa, ya. Punya jam doa khusus, ya. Seandainya di saat kita bekerja, ya, dalam pekerjaan kita sehari-hari kita tidak mampu melakukan jam doa itu di siang hari, ya, berarti kita di sore hari kita melakukan jam doa, ya. Setelah kita melakukan aktivitas kita melihat keadaan sangat santai, kita masuk, ya, ke kamar, kita berdoa. Ya, itu yang Tuhan mau, ada hubungan secara pribadi dengan Tuhan di luar jam-jam doa yang menjadi rutinitas kita, ya. Yang menjadi rutinitas kita itu yang saat kita bangun pagi berdoa, ya, tidur malam berdoa, dan makan berdoa. Nah, di jam yang lain itu yang Tuhan mau. Bagaimana caranya kita membangun hubungan yang intim? Kita harus komitmen. Oh, saya mau punya jam doa dengan Tuhan, gitu. Seandainya hati kita, niat kita mau seperti itu, ya, itu adalah satu hal bahwa Tuhan ingin kita punya hubungan dekat dengan Tuhan. Ya, lakukan itu. Ya, di saat sore jam 5 atau jam 6 kita datang kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita membangun hubungan dengan Tuhan? Kita melihat Matius pasal 6 ayat 6 sana katakan, masuklah ke kamar dan tutuplah pintu. Ya, firman Tuhan katakan di sana. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Ya, ini jarang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, ya. Jarang diketahui oleh gereja Tuhan. Ini bukan satu organisasi yang punya. Ini Alkitabiah, saudara. Itu sebabnya saya bawa ayat-ayat ini sebagai ayat pendukungnya, ya. Di mana Matius pasal 6 ayat 6 katakan, masuklah ke kamar, ya, tutup pintu dan berdoa. Firman Tuhan katakan, ya. Kita berdoa dengan tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Nah, di dalam aktivitas doa itu apa yang kita lakukan?
ya. Dalam kita masuk hadirat Tuhan, kita minta ampun ya kepada Tuhan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa kita minta kekudusan Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan. Layakkan saya Tuhan, saya minta ampun, saya rindu memuji Tuhan. Nah, setelah mengucapkan doa itu, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita mengagungkan Tuhan ya, dengan pujian yang kita suka, terserah ya, puji-pujian yang untuk ke Tuhan ya. Setelah itu kita mengagungkan kepribadian Tuhan, bagaimana Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Itu layak Dia terima, layak kita berikan ya, puji-pujian kepada Tuhan, kata Mazmur ya. Kita layak memberikan pujian kepada Tuhan ya, lewat puji-pujian kita ya. Setelah itu ya, kita dalam ruang doa tadi ya, setelah kita memuji Tuhan ya, kita mau curhat kah ya, dalam hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita curhat apa yang menjadi bebanmu, apa yang menjadi persoalanmu pada saat itu, katakan kepada Tuhan ya. Ya, sampaikan kepada Tuhan, Tuhan saya punya persoalan ini, saya punya beban ini Tuhan, saya taruh di atas korbanmu. Ya, katakan kepada Tuhan, sampaikan. Ya, karena hubungan intim dengan Tuhan itu sudah tidak ada yang tertutup. Ya, kita punya masalah, kita punya persoalan, kita sampaikan ya kepada Tuhan. Tuhan itu yang Tuhan mau. Memang Tuhan melihat persoalan kita, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat beban kita, tetapi Tuhan mau melihat tindakan iman kita. Ya, tindakan iman kita itu mencari Tuhan, ya, berharap kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, lewat kita ya melakukan doa khusus, ya, hubungan khusus dengan Tuhan. Kita masuk ke kamar kita, ya, kita punya jam doa, karena firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 25 ayat yang 40 sampai 41 itu katakan ya, kata Yesus, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, itu yang Tuhan maksudkan, bagaimana kita mempunyai jam doa khusus, ya, jam doa tersendiri, bagaimana dalam doa itu kita berjaga-jaga ya. Kita mengalami bagaimana Yesus berdoa di Taman Getsemani itu ya. Dia sebelum menghadapi penyalipannya ya, hatinya merasa sedih ya, merasa tidak mampu. Nah, mengapa Yesus datang berdoa pada saat itu? Sehingga setelah dia berdoa, dia melihat murid-muridnya tertidur. Dia katakan, tidak sanggupkah kamu berdoa 1 jam saja? Nah, di saat kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah, itu yang Yesus maksudkan. Kita mau datang kepada Tuhan secara pribadi. Ya, datang kepada Tuhan, berdoa, yang menyembah Tuhan. Kita habis itu kita curhat, Tuhan saya punya masalah ini. Apa persoalanmu? Apa masalahmu? Sampaikan kepada Tuhan. Jangan curhat sama teman, ya, sama orang-orang di sekitar, curhat di media sosial, ya. Tapi curhat kepada Tuhan. Bukan curhat kepada teman yang bisa membuat kita menjadi lemah. Bisa ada teman yang salah. Kalau dia teman rohani nggak apa-apa lah. Kalau curhat sama teman rohani, dia pasti memberikan kita arahan kepada firman Tuhan. Tetapi kalau kepada teman yang salah, kita diajak ke klub, kita diajak ke kafe, itu salah kan? Itu ya tidak menjadi baik di hadapan Tuhan. Tapi di saat kita curhat kepada Tuhan, ya, kita mendapat kekuatan baru, kita mendapat semangat baru, kita mendapat kepastian jawaban dari setiap persoalan yang kita alami. Itu indahnya dalam Tuhan ya. Jadi kita curhat, setelah kita curhat, ya, kita taruh di atas korban Tuhan. Kita katakan, Tuhan, persoalanku ini ku taruh di atas korban-Mu. Jadilah padaku sesuai kehendak-Mu. Setelah itu berdoa lagi ya, memuji Tuhan lagi. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Setelah itu kita membaca firman Tuhan, ya. Kita buka Alkitab di mana ayat yang kita tunjukkan, ya. Kita buka firman Tuhan, kita baca mungkin 1 pasal atau 2 pasal, kita baca, ya. Pasti ada ayat yang akan menguatkan kita dan meneguhkan kita pada saat itu. Jika kamu sungguh-sungguh menyembah Tuhan pada saat itu, kita akan mendapatkan ayat yang meneguhkan kita, ayat yang menguatkan kita, dan ayat yang menuntun kita. Nah, itu sebabnya kita perlu menjalin hubungan dekat dengan Tuhan. Mengapa banyak orang ya tidak mampu menjalani kehidupannya yang dengan banyak persoalan, dengan banyak masalah, karena tidak ada kedekatan dengan Tuhan. Tidak ada hubungan yang baik dengan Tuhan, tidak ada hubungan yang khusus dengan Tuhan. Ya, dia tahu hanya hari Minggu ke gereja, ya, dan biasa-biasa. Tetapi
tidak pernah menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan, ya, dekat dengan Tuhan, ya. Itu sebenarnya yang Tuhan cari di hari-hari ini. Gereja Tuhan yang dekat dengan Tuhan, mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan, ya, di dalam Lukas, Injil Lukas pasal 11 ayat yang ke-9, di sana katakan, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Kenapa firman Tuhan ini berkata demikian? Bagaimana kita bisa meminta jika kita tidak berdoa, jika kita tidak datang kepada Tuhan secara pribadi, ya? Bagaimana kita bisa, ya, mencari hadirat Tuhan kalau kita tidak pernah mencari Dia dalam doa kita, ya? Jelas firman Tuhan di dalam Lukas pasal 11 ayat 9 katakan, minta maka akan diberi, cari mendapat, ya, pintu dibukakan. Kalau kita ketuknya, dia lewat doa kita mengetuk pintu hati Tuhan, ya. Pintu hati Tuhan tergerak untuk memberikan belas kasihan kepada saya dan saudara, ya. Memang, ya, zaman penciptaan itu Adam dan Hawa itu dekat dengan hubungan dengan Tuhan, ya. Kita tidak ada tersembunyi, keterbukaan, ya. Adam dan Hawa diciptakan manusia pertama itu, ya, hubungan dengan Allah itu sangat dekat, ya, tidak ada yang tertutup. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, mereka bersembunyi, mereka sadar mereka telah berbuat dosa, mereka hilang kemuliaannya, ya, sehingga mereka mengalami ketelanjangan dan mereka sembunyi. Ternyata mereka menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi Tuhan pada saat itu mencari mereka. Sebenarnya Tuhan bukan mau menghukum mereka, bukan mau mempermalukan mereka, tetapi Tuhan mau memberikan mereka pemulihan, ya. Tetapi mereka yang menyembunyikan. Nah, bagaimana dengan pribadi saya dan saudara? Ya, Yesus yang memberikan kita pemulihan, Yesus yang memberikan kita kekuatan, semangat menjalani kehidupan ini. Bagaimana kalau kita tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita sedang menyembunyikan diri kita, ya, kita menyembunyikan hidup kita di hadapan Tuhan, tidak mau terbuka kepada Tuhan, tapi mau terbuka kepada dunia, terbuka kepada orang-orang yang tidak seiman dengan kita, yang terbuka dengan sahabat-sahabat yang tidak mampu membawa kita kepada kebenaran firman Tuhan, ya. Akhirnya kita mendapat satu jalan yang salah sehingga kita lebih terpuruk lagi. Tapi satu hal yang Tuhan mau, kita mau terbuka di hadapan Tuhan, mendekat kepada Dia dengan kita datang kepada Tuhan, memiliki jam doa khusus di luar jam-jam doa yang lain. Bagaimana Daniel, ya, mempunyai jam doa itu, berdoa 3 hari dalam 1 hari itu, ya, itu luar biasa, ya, luar biasa hubungan kedekatan Daniel, sehingga Daniel sampai mereka mencari kesalahannya tidak ada, ya, tapi mereka mau menghukum dia, menyalahkan dia oleh karena dia dekat dengan Tuhan, dengan dia berdoa kepada Tuhan, ya. Pada saat itu Raja Nebukadnezar supaya orang-orang pada saat itu menyembah patung buatannya. Tetapi Daniel tidak mau. Dia tetap menyembah Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Ternyata pada saat itu Tuhan menyatakan kuasa dan pembelaan bagi Daniel. Bagaimana saya dan saudara? Mari di hari-hari ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan inginkan bagi gereja Tuhan. Dimanapun berada engkau pada saat ini mendengarkan firman yang saya sampaikan. Ini bukan karena kebetulan, ya. Saya diingatkan untuk menyampaikan ini. Bagaimana Tuhan inginkan kita, gereja Tuhan di akhir zaman ini, mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang erat dengan Tuhan, ya. Agar kita kuat dalam menghadapi hidup ini. Karena firman Tuhan sebelumnya saya katakan memperkuatkan manusia roh kita. Itu intinya dengan itu kita berdoa, ya, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, ya, sehingga manusia roh kita kuat di dalam Tuhan. Ya, saya melihat ada yang bertanya, ya, apa sih manusia roh itu, Bu, katanya. Ya, dia firman Tuhan saya sampaikan itu, ya, manusia roh itu maksudnya bagaimana manusia ini, ya, terdiri dari tubuh, jiwa dan roh, ya. Jadi roh manusia kita ini dihidupkan oleh Roh Kudus, ya, dikuasai oleh Roh Kudus sehingga kita semakin kuat, semakin teguh di dalam Tuhan. Ya, manusia kita bukan lagi ditunggangi oleh keinginan-keinginan daging, ya. Jadi kehidupan kita itu dipimpin oleh kuasa Roh Kudus.
untuk melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita ya, dengan kuasa Roh Kudus yang Dia berikan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya saya katakan manusia roh. Manusia hidup dalam kuasa Roh Kudus ya, yang dikuatkan, yang diteguhkan, semakin dikuatkan lewat kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan? Bagaimana kita mengalami penyertaan yang luar biasa itu kalau kita tidak mau dekat dengan Tuhan? Mari di hari-hari ini Tuhan mau kita mau menjalin hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, kita ke gereja bersama-sama dengan jemaat keluarga yang lain, itu hubungan secara umum ya. Kita bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan di gereja. Ya, itu hubungan secara umum yang kita ikuti bersama-sama dengan jemaat yang lain dan hamba Tuhan dan juga ya semua gereja Tuhan yang ada. Tapi secara khusus, adakah kita melakukan itu bagi saya dan saudara, bagi Tuhan ya? Tuhan mencari gereja Tuhan yang demikian di hari-hari ini. Tuhan mencari jemaat Tuhan yang seperti ini di hari-hari ini ya. Mencari Tuhan, membangun hubungan intim dengan Tuhan, membangun hubungan yang baik, yang dekat dengan Tuhan ya. Bagaimana di saat kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan itu tentunya banyak tantangan yang kita hadapi, kita alami ya. Secara manusia saya sendiri pribadi mengalami hal itu. Di saat saya sudah mengiring Tuhan, saya punya kerinduan itu, punya jam doa tersendiri karena Roh Kudus yang memberikan kepada saya semangat, komitmen, kehendak untuk melakukan. Saya respon ya, saya lakukan ya, walaupun awal-awalnya kalau kita belajar mau membangun hubungan dekat dengan Tuhan itu kita tidak bisa berdoa 1 jam ya, setengah jam boleh ya, karena kita melatih diri kita. Kita melatih diri kita untuk melakukan kehendak Tuhan, berdoa ya, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita membaca firman Tuhan, habis itu baru kita bersafaat ya. Setelah kita membaca firman Tuhan, kita berdoa bersafaat ya, bukan untuk diri kita sendiri ya, untuk keluarga kita, anak-anak kita, suami kita, saudara-saudara, orang tua, bahkan orang-orang yang lain, bangsa dan negara kita doakan ya, kita berdoa bukan untuk pribadi kita. Nah, ini yang sulit dilakukan oleh anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di hari-hari ini, untuk melakukan ya jam doa itu. Itu sebabnya Tuhan ingatkan, Roh Kudus ingatkan, sampaikan firman ini. Ya, bagaimana kita bisa kuat menjadi gereja Tuhan yang kuat kalau kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan? Bagaimana seorang hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan bisa mendengarkan suara Roh Kudus karena dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan? Ya, dia punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dia taat kepada kuasa Tuhan, dia taat kepada kuasa Roh Kudus, dia taat kepada perintah Roh Kudus, sehingga dia semakin hari semakin dipimpin dan semakin peka mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang diberikan ya, baik berbicara secara pribadi, berbicara di hati dan pikiran kita. Itu indahnya. Kenapa seringkali orang bertanya, kok bisa dia mendengarkan suara Roh Kudus? Kok dia bisa mendengarkan pesan Tuhan? Karena apa? Dia mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dia mempunyai waktu yang khusus dengan Tuhan. Ya, dulunya tuh di saat kita membangun hubungan dengan Tuhan, setengah jam, lama kelamaan sampai 1 jam. Ya, kita di hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Ada kesukaan di sana, saudaraku ya. Memang awalnya kita melatih diri itu ada tantangan yang kita alami. Kadangkala ada kesibukan, ada hal-hal yang menghalangi kita untuk melakukannya, ya. Tetapi jangan pernah undur, tetap komitmen lakukan, ya, tetap komitmen lakukan. Dan kita akan melihat sendiri, merasakan sendiri. Kita akan terus dituntun, dibawa untuk bertumbuh, melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, di saat kita mengalami masalah pun ya, kita dikuatkan ya, kita diteguhkan, kita diberikan semangat. Karena dalam mengiring Tuhan kita harus bertumbuh
ya. Kita harus bertumbuh, bertambah dewasa. Jangan menjadi rohani bayi ya, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit ya bersungut-sungut sama Tuhan. Ada persoalan sedikit marah sama Tuhan. Nah, itu bayi-bayi rohani. Tapi kalau sudah dewasa di dalam Tuhan, apapun persoalan, apapun masalah, dia tetap katakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur jika Tuhan izinkan aku menghadapi masalah itu. Ya, karena apa? Mengapa kita bisa mengeluarkan ucapan syukur kepada Tuhan di saat keadaan kita tidak baik? Karena kita mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, itu indahnya di dalam Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini, mari bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Tuhan mencari gereja Tuhan yang demikian, yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan, ya, menikmati kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya, ya, menikmati kuasa-Nya. Di mana dalam Mazmur pasal 85 ayat yang 11 di sana katakan, Mazmur Nabi ya, Bani Korah di sana katakan ya, lebih baik 1 hari di pelataran daripada 1000 hari di tempat lain. Mengapa dia katakan demikian? Karena dalam hadirat Tuhan ada kekuatan, ada sukacita, ada semangat baru yang kita berikan. Ada damai sejahtera yang mengalir bagi saya dan saudara. Di tempat lain kita mencari hiburannya sementara aja. Setelah pulang datang lagi rasa sakit hati, kecewa itu setelah pulang dari jalan seandainya seperti ini ya. Di tempat lain katanya, berarti kita suka ke mall atau suka shopping atau ke kafe mencari hiburan-hiburan ya. Terus tempat-tempat yang istilahnya yang membuat hati kita tenang sesaat itu saja lah maksudnya. Tapi setelah kamu pulang dari situ lain lagi, kembali lagi ya, rasa yang tidak istilahnya ada rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas yang menguasai hati pikiran kita. Tetapi dalam hadirat Tuhan, ya, di saat kita selalu dalam hadirat Tuhan, kita mendapat kekuatan, semangat, sukacita yang melimpah-limpah, mengalir terus dalam hidup saya dan saudara. Itu bedanya. Makanya firman Tuhan di Quran katakan, Mazmur 85 ayat 11 katakan ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya. Tidak ada kekekalan yang ada di dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mari kita mencari kebahagiaan yang kekal, yaitu di saat kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Kita telah mengundang ya, kerajaan surga itu ada dalam hidup saya dan saudara, dan kita alami itu di bumi. Ya, apalagi di saat kita kembali kepada Tuhan. Kita sudah mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan di bumi. Apalagi di saat kita kembali kepada Tuhan, di saat Dia menjemput kita kembali, kita sudah dekat dengan Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini jangan tertipu dengan kebahagiaan yang palsu ya. Mari kita mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, biar senantiasa kita menjadi satu pribadi yang Tuhan berkenan. Karena firman Tuhan katakan di saat Yesus dibaptis, ya, ada suara yang berkata, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Ya, itu yang kita mau, yang Tuhan ucapkan bagi saya dan saudara. Selama kita dekat dengan Tuhan, hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Ya, puji nama Tuhan, inilah firman Tuhan dan renungan yang dapat kami sampaikan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali agar kita setiap gereja Tuhan, anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ya, banyak gereja Tuhan ya yang tidak mengetahui akan hal ini, bagaimana ya dekat dengan Tuhan. Yaitu kita punya jam doa khusus ya, punya jam doa khusus. Jika sebagai seorang ibu rumah tangga ya, saya pribadi kalau saya kan sibuk pergi ke kantor siang, jadi pulangnya juga saya sibuk mengurus keluarga ya, masak. Jadi saya komitmen setelah selesai saya menyelesaikan pekerjaan mengurus keluarga saya. Ya, habis masak semua sudah makan, jadi tenang, tidak ada yang mengganggu pikiran saya masuk berdoa ya. Jadi saya masuk berdoa ya. Untuk jam doa saya itu saya lakukan malam sekarang. Dulu saya lakukan itu jam 5 sore ya. Jam 5 sore setelah saya pulang dari kerja, saya cepat-cepat mandi, kadang mandi saya langsung masuk kamar, saya kunci kamar, saya berdoa. Anak-anak sudah tahu ya. Itu sebabnya anak saya yang putri itu dia tahu bagaimana mamanya, sehingga dia punya kerinduan juga dekat dengan Tuhan. Dan dia sendiri pun
mengalaminya ya, mengalami. Dan sekarang saya malam saya lakukan doa khusus itu ya, hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa sampai kadang saya tidak sadar sampai 2 jam saya berdoa. Itu saya merasakan waktu yang sangat singkat bagi saya ya, karena di saat saya menyembah Tuhan luar biasa, saya merasakan hadirat Tuhan, saya menangis di hadapan Tuhan, menyaksikan, mengalami bagaimana Tuhan melawati saya, yang memulihkan hidup saya. Ya, di situ saya menikmati hadirat Tuhan ya. Jadi 2 jam itu tidak terasa bagi saya dan saudara. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dalam hadirat Tuhan. Nah, mengapa Mazmur 85 ayat 11 katakan ya, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, karena dalam hadirat Tuhan kita mendapat kekuatan baru, sukacita, semangat yang baru. Ya, saya lebih baik membangun hubungan baik dengan Tuhan. Saya tidak mau seperti orang yang punya sahabat-sahabat di dunia itu terlalu akrab gitu ya, sehingga membuat kita lupa dengan segala-galanya. Tetapi lebih baik kita akrab dengan Tuhan ya, membuat kita semakin bertumbuh dan semakin dewasa di dalam Tuhan, sehingga hidup kita diubahkan, baik iman kita, pola pikir kita ya, karakter kita ya, pandangan, cara pandang kita tentang masalah, persoalan ya, diubah oleh Tuhan sehingga kita menjadi satu pribadi yang dewasa di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, itulah firman Tuhan dan renungan yang dapat kami bagikan, karena kami diingatkan untuk menyampaikan hal ini karena banyak gereja Tuhan yang belum mampu membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, Roh Kudus katakan kepada saya, sampaikan ini ya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kami percaya ya, saudara-saudara seiman senusantara ya, se-Indonesia, mari Tuhan memberkati ya. Tuhan melawati saudara, Tuhan mengasihi saudara. Mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan di hari-hari ini agar kita menjadi gereja Tuhan yang kuat dalam menghadapi persoalan masalah apapun, apatah lagi dalam masa-masa yang sukar dan kesusahan besar yang akan terjadi ke depan. Kita akan kuat bersama Tuhan, kita akan kuat. Puji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kami bagikan. Baiklah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh luar biasa bagi kami. Lewat firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami diingatkan kembali betapa pentingnya kami menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan. Karena kami tahu dekat dengan Tuhan kami kuat, kami tenang. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami telah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus tidak pernah berhenti berbicara. Kami percaya firman Tuhan ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi mengambil tempat menjamah setiap hati, setiap telinga yang mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dikuatkan, mereka diteguhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.